Bisa ini. Itu motor main titik. Oh, bisa lah. Motor yang itu bisa bang. Hah? Ya. Punya depan. Mulai gitu kontrol. Orangnya tiga rapi, habis, apa itu? Tidak ada sini sedikit. Bocor. Bocor ya. Besok dibenerin. Itu kalau bocor kan itu debunya udah menyumbat selang pembuangan. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat bangun, bisa bangun tidur ya. Karena ada orang yang tidur gak bangun-bangun. Jadi bersyukur kita kepada Allah diberikan nikmat untuk bangun. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesejukan, nikmat bisa menikmati rintik-rintik gerimis ya. Alhamdulillah segar ya, kalau pagi itu segar bawaannya. Salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan kita semua, sebagai sebaik-baiknya panutan dan sebaik-baiknya contoh yang perlu kita ikuti segala aspek kehidupannya. Baik, ifatibillah, marilah kita awali dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas tentang tema hijrah. Kita sudah menuntaskan fase Mekah sampai dengan Baiat Aqobah ya, terakhir ya. Kita akan membuka lembaran baru, lembaran baru, fase baru ya. Ini udah hampir 2 tahun ya, baru ke fase Madinah gitu. Tapi belum juga, belum masuk Madinah. Ini fase hijrah gitu. Dimulai ya fase baru ini dimulai ya dari hijrah gitu. Hijrah sendiri sebenarnya saya materinya 4 kali pertemuan, cuman sekali aja lah ya, biar gak panjang-panjang gitu. Kalau saya apa namanya kelas gitu, kelas dengan Ustadz Asep Sobari itu 4 kali minimal, bahkan pernah sampai 6 kali. Jadi sebulan lebih tuh bahas hijrah aja gitu. Jadi termasuk unsur-unsur hijrah dan di dalamnya gitu. Kalau kita kan kenalnya hijrah aja, kita nggak kenal mahjar, wadah hijrah, kita nggak kenal iwa, orang-orang yang menerima
orang yang hijrah atau ansor gitu. Sifatnya disebut iwa gitu. Atau yaitu bahasa-bahasa yang mungkin sebagian kita belum kenal gitu, asing. Walaupun bahasa itu ada di Al-Quran sebenarnya gitu. Alladzina eh, di surat Al-Anfal ya ayat 72. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Nah, itu iwa di situ. Orang yang menyediakan fasilitas, sarana dan juga segala macamnya gitu. Bahkan sampai ya saya sempat sering menyampaikan tidak hanya rumahnya yang dibagi, hartanya yang dibagi, bahkan istrinya dibagi gitu ya. Itu kan orang yang luar biasa, orang sesuatu yang paling dicintainya dibagi ke orang lain gitu. Bayangkan antum punya, jangankan istri lah, istri aja belum punya kan. Handphone lah, handphone dua dikasih ke temennya yang satu gitu. Kan luar biasa gitu. Hijrah itu kayak gitu gitu, sampai segitunya. Nah, ini kita sudah masuk fase hijrah ke Madinah gitu. Walaupun sebelumnya kita telah bahas hijrah ke Habasyah ya. Nah, hijrah sendiri adalah sebuah peristiwa yang menjadi penentu. Kalau ini peristiwa penting ya dan penentu dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Mungkin kalau nggak ada hijrah, nggak ada Islam, bisa jadi gitu. Ya dengan secara logikanya ya, walaupun Allah nanti akan dengan skenario-nya akan apa namanya berkata lain gitu. Tapi secara logis hijrah ini adalah penentu dan peristiwa terpenting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW gitu. Bahkan kalau bisa dibilang hijrah ini momentum perubahan. Ya kita kan sering dengar ya komunitas hijrah, ayo hijrah dan segala macamnya lah gitu. Nah, ini momentum perubahan yang benar-benar sangat menentukan lah perjalanan sejarah umat Islam gitu. Sehingga hal ini nanti dipahami oleh generasi para sahabat sehingga mereka menentukanlah kalender hijriah itu dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi hijrahnya apa kalender kita, kalender Islam itu bukan ditentukan oleh kelahiran Rasulullah, namun momentum hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Sehingga nanti ketika zaman Umar, nah Umar itu yang membuat kalender Islam dan eh, menentukan kapan satu hijriah itu gitu. Atau tahun pertama hijriah itu kapan, sehingga diambillah momentum hijrah. Nah, hijrah juga membuat Islam ini memerankan segala fungsinya dengan baik ya. Sebagai agama, sebagai din, ya, dinar, sebagai agama dan sebagai peradaban gitu. Di fase Mekah, oke bisa diperankan Islam, namun belum sampai taraf peradaban, baru sebatas agama, baru sebatas ajaran-ajaran yang sifatnya individual, sifatnya sendiri-sendiri. Nggak bisa tuh bikin sholat jamaah di Mekah. Jangan dibayangkan ketika periode Mekah Rasulullah sholat berjamaah di Ka'bah kayak sekarang gitu. Nggak bisa. Karena Mekah masih dikuasai oleh musyrik Quraisy gitu. Nah, hijrah itu jadi momentum yang nanti perubahannya sangat drastis. Yang Islam tadi dipraktekkan secara individual, secara sendiri-sendiri, mulai bergeser menjadi Islam menjadi seideal-idealnya Islam dipraktekkan, gitu, dipraktekkan secara din, secara agama dan juga secara peradaban. Nah, ini momentum hijrah. Jadi Islam secara ajaran, secara nilai, secara praktek kehidupan, baik yang tadi pribadi, individu, dan juga secara masyarakat itu bisa dipraktekkan setelah momen hijrah, gitu. Sehingga ini babnya bab apa, transisi ya antara periode Mekah dengan periode Madinah gitu. Tapi nggak mungkin kita ulas secara panjang gitu. Kalau mau ya, jazakallah khair. Kalau mengulas secara panjang ya silahkan aja nanti dibaca itu di bagian-bagian hijrah. Walaupun saya sih belum tahu pasti buku-buku yang sudah diterjemahkan itu membahas sebagian besar hijrah atau enggak itu. Iya nggak apa-apa lah. Ya makanan buat dimakan. Iya, gitu. Nah, kita coba angkat sedikit ya di pagi hari ini sedikit mana-mana yang mungkin perlu kita angkat gitu yang bisa diperdalam nanti silakan diperdalam di buku-buku ataupun di
tema-tema, rekaman-rekaman, kajian-kajian para ustadz di YouTube itu sudah banyak ya. Nah, hijrah juga jadi apa? Konsekuensi logis dari Baiat Aqobah. Jadi ada upaya yang sangat konkret dari orang-orang apa Yasrib gitu dalam menyiapkan Madinah sampai terjadinya hijrah. Kita sudah membahas ketika masa Baiat Aqobah pertama dan kedua itu kan benar-benar dipersiapkan ya. Jadi nggak serta merta, oke kita punya tempat nih, oh pindah gitu. Enggak, itu 2 tahun dipersiapkan gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti dalam kampus, dalam dunia masyarakat gitu, saya pikir persiapan hijrah itu penting. Rasul aja 2 tahun gitu. Kita nggak serta merta, ayo kita pindah dari yang buruk ke yang baik dengan cara seperti apa. Nah itu harus ada metodenya tuh. Harus benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa agar apa? Agar ketika orang moving, ya hijrah gitu, orang pindah yang dari budaya buruk menjadi budaya Islam, itu tempatnya kondisinya tuh sudah siap gitu. Istilahnya kalau mau nanam itu sudah dicangkul dulu, sudah dikasih eh, pupuk, vitamin dan seterusnya. Tempatnya tuh udah siap dulu. Jangan tiba-tiba belum siap orang sudah suruh pindah. Orang sudah suruh pindah, suruh dakwah, suruh macam-macam di situ. Yang ada sebagian, walaupun nggak semuanya, sebagian terjadi kegagalan di dalamnya gitu. Kenapa? Karena nih tempatnya belum siap nih, wadahnya belum siap, sistem yang ada belum berjalan dengan baik, sehingga yang ada nanti mental, bosen lah di sini, pindahlah ke tempat lain, akhirnya pindah kemana, pindah lagi kemana, sehingga nggak ketemu tuh, sehingga makanya ketemulah orang-orang yang seperti yang sudah hijrah namun balik lagi gitu ya, sudah pakai jilbab balik lagi nggak pakai jilbab karena apa tempatnya belum kondusif tempat hijrahnya. Nah, Rasulullah benar-benar mempersiapkan nih selama 2 tahun mengutus sahabat apa, Mus'ab bin Umair itu untuk mengkondisikan tempat yang dirasa siap untuk menjadi wadah hijrah. Nah, itulah mahjar. Gitu. Kita jarang mendengar tuh mahjar. Mahjar adalah wadah tempat untuk menampung elemen-elemen hijrah. Tempatnya itu harus benar-benar disiapkan. Jadi lebih dulu itu poin yang sangat penting yang jangan yang bisa jadi jarang dikaji oleh sebagian-sebagian apa namanya kajian-kajian sirah ataupun kajian-kajian yang kajian hijrah terutama gitu. Wadahnya benar-benar harus harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tiba-tiba ngajak orang ngaji pindah gitu. Kemudian yang tadinya bro, ayo ngaji tempat saya yuk, gini-gini. Cuma tempatnya belum disiapkan sama sekali. Khawatir apa? Khawatir nanti ketika kita ngajak lagi orang tersebut mental keluar. Oh, males lah belajar Islam, udah pusing duluan gitu. Males lah belajar ini gitu. Sehingga apa? Efeknya bukan hanya ke kita sendiri. Males lah saya diajak ini, bukan. Efeknya justru lebih besar adalah keburukan keburukan yang dimunculkan dari itu sehingga orang akan sangat berat nanti untuk berhijrah. Karena sudah pengalaman, sudah pernah ngaji tempat situ kok. Tiba-tiba disuruh ini, disuruh itu, macam-macam. Akhirnya takut diajak ngaji, takut diajak untuk kebaikan seterusnya. Nah, sehingga tempat ini benar-benar harus dipersiapkan mahjar ini yang didahulukan gitu. Ya tadi ya, Mekah memang sudah nggak layak untuk jadi wadah untuk berkembang sejak Rasulullah SAW diboykot itu kan udah nggak layak lagi. Rasulullah kemudian membidik apa? Membidik Taif, ya kan? Kemudian membidik lokasi-lokasi lain. Namun yang menerima hanya Madinah, hanya Yasrib gitu. Orang-orangnya sudah siap gitu. Kemudian dipersiapkan dan segala macamnya. Sehingga visi Islam itu sudah sangat clear dan sudah sangat jelas. Namun Mekah itu nggak memungkinkan Rasulullah kemudian mencari tempat baru. Dan itu benar-benar dipersiapkan. Sehingga nggak tiba-tiba, oke, kamu siap ya? Siap kita pindah semua. Enggak. Tapi benar-benar dipersiapkan ya. Gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan dengan baiknya. Kemudian yang
Ini pernah dibahas ya, kita bahas di Hijrah Habasyah ya. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakumul lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah wa innama yuwaffas sabiruna bi ajruhum bi ghairi hisab yusabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Kemudian orang-orang yang berbuat baik di dunia, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Artinya orang yang berbuat baik selama istiqomah dalam kebaikan pasti mendapat balasan di dunia dan juga di akhirat gitu. Kebaikan itu pasti mendapat balasan. Dan kalau kamu wasi'ah, dan kalau kita tidak bisa mendapatkan kebaikan, tidak bisa berbuat baik di satu tempat, maka bumi Allah itu luas. Nah, itu kan penjelasannya seperti itu ya. Pernah kita bahas ya. Dan wadullahi wasa innama yuwaffas-sabiruna bi ajr yusabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Ya, kita lihat Mekah kurang siap apa, kurang bagus apa, tapi kondisinya sangat-sangat berat untuk berbuat baik itu. Sehingga Allah mengisyaratkan wadullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Gitu. Walaupun Mekah itu tetap sasaran utama dakwah, ya. Nanti kalau Rasulullah ke Madinah, tetap sasaran utama itu tetap Mekah. Tapi kondisi tertentu Rasulullah mundur sebentar. Keluar dari Mekah, kemudian 8 tahun kemudian setelah hijrah, disitulah masuk Fatu Mekah. Gitu kan. Intinya adalah istiqomah. Istiqomah berbuat baik dimanapun berada. Hanya saja, makanya disebutkan di sini, innama yuwaffas sabirun. Dan hanya sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah. Sehingga kita berbuat baik itu harus sabar. Gitu. Sehingga sabar itu tidak ada batasnya. Kadang ada yang bilang sabar kan ada batasnya. Enggak. Enggak ada batasnya sabar itu. Sabar itu dan lagi-lagi saya sampaikan di sini teman-teman harus dipahami sabar itu bukan pasif. Kadang cenderung kita sabar aja lah. Iya, artinya apa? Kita diem aja lah. Bukan. Sabar itu harus aktif. Sabar itu kata aktif, bukan kata pasif. Jangan terdistorsi dengan pemikiran-pemikiran ataupun yang sudah berkembang di masyarakat gitu. Sabar aja lah gitu. Toh nanti begini, toh nanti begitu, sabar aja lah ngeliat pemimpin kayak gini, nanti juga berubah. Nah itu kan kayaknya pasif ya, kayaknya nggak ngapa-ngapain, yang penting sabar. Enggak, sabar itu harus aktif gitu. Karena ayat di sini itu menggambarkan bagaimana kita berbuat baik di dunia, kemudian ada halangan, ada sesuatu yang menghambat, kemudian bumi Allah itu luas, menggambarkan bagaimana ketika di sini nggak bisa berbuat baik, maka kita pindah ke tempat lain. Itu kan aktif tuh. Dan itu bersabar di situ, prosesnya bersabar. Bersabar sehingga mencari solusi bagaimana permasalahan-permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Di kampus misalnya ada masalah apa, sesuatu yang menghalangi, bersabarnya dengan cara apa? Bersabar mencari solusi. Bukan bersabar nggak ngapa-ngapain. Di masyarakat terjadi sesuatu gejolak gitu. Kita sabarnya itu nyari solusi. Karena bumi Allah itu luas. Maksud luas di sini, solusi itu banyak. Innamal usri yusra. Kan? Ketika ada kesulitan, maka usron. Satu kesulitan, maka solusinya itu banyak usron. Fiil apa itu namanya? Kalimatnya bukan kalimat makrifat ya. Kan kalau belajar bahasa Arab ya, ya Din ya. Inna ma'al usri itu kan sesuatu yang dimakrifatkan. Karena kalau ada alif lam itu kan makrifat ya. Kesulitan itu teridentifikasi dengan baik nih, terdikenal gitu. Tapi solusinya itu banyak.
bukan al-yusron, tapi innamal usri yusron, bukan usril, tapi usri. Di situ disebutkan berarti itu eh, solusinya banyak. Solusinya banyak. Jadi bukan satu solusinya. Kemudahan itu banyak. Kesulitan itu satu dan itu makrifat dikenali, tapi solusinya itu banyak dan bisa jadi kita tidak mengenali bahwa itu solusi, itu maksudnya. Sehingga itu di sini disebutkan eh, innama yuwassabiru yuwaffassabiru. Artinya orang-orang yang bersabarlah. Solusi itu harus dengan sabar. Menemukan solusi itu dengan penuh kesabaran, istiqomah, sabar dan seterusnya. Dan harus ekstra sabarnya. Jangan sebentar-bentar males, sebentar-bentar putus asa, sebentar-bentar nggak ketemu solusinya dan udah mentok gitu. Di sini di ayat itu sehingga sungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang mendapat pahala mereka tanpa batas. Ajruhum bighairi hisab. Sehingga apa? Pahalanya aja tanpa batas, harusnya kesabaran juga tanpa batas. Itu. Pahalanya tuh nggak ada batasnya loh orang sabar. Dan di sinilah peran daripada hijrah di sini. Jadi diminta mencari solusi, bumi Allah itu luas, kemudian luar biasa. Setelah hijrah pun butuh kesabaran. Dalam ngopainin muka itu butuh kesabaran Rasulullah SAW. Makanya disebut tanpa batas. 10 tahun di Madinah, teman-teman nanti akan membaca banyak hal Rasulullah SAW itu bukan malah santai setelah hijrah ke Madinah, tapi super super ultra sibuk. Bayangkan peperangan militer dalam 10 tahun ya di Madinah, ya 9 tahun lah ya, 9 tahun di Madinah, itu terjadi 80 aktivitas militer. 9 tahun, 80-an aktivitas. Ya kalau diambil 90-an lah kira-kira. Berarti kan setahun itu 10 peperangan. Baik yang itu kontra, maksudnya ketemu lawan, ataupun dalam hal pengejaran dan seterusnya. Artinya kan luar biasa. Yang saya nggak habis pikir itu APBN-nya dari mana. APBN, ya kalau ekonomi modern kan Amerika aja perang, itu kan APBN-nya luar biasa gitu. Israel itu nyerang Palestina itu nggak kaleng-kaleng APBN yang dikeluarkan. Bahkan sampai frustasi mereka dalam 2 tahun ini menghadapi Tufan Al-Aqsa. Sampai APBN itu luar biasa, porak-poranda. Ini Rasulullah dalam 10 tahun, 9 tahun, itu 90 kali. Berarti kan setahun itu 10 kali perang. Itu nggak nguras energi, nguras pikiran, nguras tenaga yang terjadi dan seterusnya. Kita bayangkan aja dalam satu periode kepemimpinan aja Pak Prabowo misalnya ada 5 kali peperangan, gimana itu. Kan luar biasa gitu. Kalau kata Yusuf Mansur, dari mana uangnya ini. Ya kan gitu. Tapi luar biasa, elemen-elemen hijrah itu tersusun dengan rapi dan sangat luar biasa. Makanya di sinilah peran kesabaran. Peran kesabaran, esensinya berbuat baik itu bisa dimanapun. Kemudian kalau Mekah nggak bisa, ya tempat lain. Kemudian tetap fokus ke Mekah. Dan disitulah peran dari kesabaran. Dan Allah akan memberi pahala yang bighairi hisab. Bighairi hisab. Tidak ada batas. Dan ini ayat yang lain yang kaitannya dengan hijrah ya. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu linubawi annahum fid dunya hasanah. Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi pasti akan memberikan tempat yang baik ya. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, tempat yang baik kepada mereka di dunia. Ya Allah kasih harapan nih ketika hijrah. Hijrah itu akan selalu baik. Walaupun dalam menjalaninya itu dalam prakteknya nggak semudah yang dibayangkan hijrah enak gitu. Enggak gitu. Nah, kita akan temui nanti Ansor punya peran yang sangat luar biasa memberikan segalanya. Kita ingat ya, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dikasih macam-macam oleh sahabat Ansor ya, siapa? Sa'ad bin Rabi.
Sa'ad bin Rabi, tanahnya luas dibagi gitu kan, hartanya banyak dibagi gitu. Bahkan istrinya tadi ya Sa'ad bin Rabi itu istrinya ada 2 atau 3 itu dibagi satu. Pilihlah yang kamu cintai, yang kamu sukai, kata kata Sa'ad bin Rabi. Nanti aku ceraikan setelah masa idahnya selesai, maka kamu nikahi. Luar biasa ini. Jadi cobalah kita memantaskan diri sekali-kali, jangan jadi muhajirin terus. Jangan maunya dibagi terus sekali-kali gitu. Stylenya tuh style Ansor gitu ya. Sekali-kali gitu. Jangan jadi muhajirin gitu. Saya pengen hijrah. Enggak, sekali-kali orang yang menyambut hijrah gitu kan. Mempersiapkan segalanya. Apa yang Anda butuhkan, saya siapkan. Gitu. Sekali-kali gitu stylenya. Dan bercita-cita jadi model-model Ansor. Walaupun nggak dikenal, orang-orang Ansor itu nggak banyak dikenal dalam literatur sejarah sirah itu. Orang-orang Ansor itu kan ribuan ya. Namun yang dikenal itu beberapa aja, nggak banyak. Tapi sumber apa namanya? Sumber kontribusinya itu sangat luar biasa. Dan Allah di Al-Quran berkali-kali memuji orang-orang Ansor. Nggak ada tuh kalimat yang menjelekan Ansor, nggak ada. Tapi benar-benar memuji. Dan ini yang dilakukan Ansor. Walaupun nggak semua Ansor ya. Tapi ya mayoritas seperti ini. Tempat yang baik dan seterusnya. Kemudian di surat An-Nisa ya. Wa may yuhajir fi sabilillah fi sabilillah iya yajid fil ladina muragaman kasira wa nisa. Barang siapa berjalan-jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan wasa' kasira wasa' dan rezeki yang banyak. Tempat hijrah itu luas, ada banyak sistem aturan dan seterusnya. Jadi jangan dipikir satu tempat di LAC aja, enggak, jangan berpuas diri mendapatkan sesuatu dari LAC aja. Silahkan mencari di tempat yang lainnya. Ada kajian-kajian, ada keberkahan-keberkahan di tempat lainnya. Jadi jangan mentok aja. Saya udah ngaji kok di LAC, enggak, jangan. Tapi silahkan, luas, bumi Allah itu luas. Jadi dan rezeki yang banyak ya, rezeki yang banyak. Kalau di sini cuma dapat apa snack, di tempat lain bisa jadi ada nasi uduk, nasi apa, gitu ya. Ya gitu, silakan aja gitu. Dan kalau teman-teman baca surat Al-Ankabut itu kan tentang hijrah ya, beberapa tentang hijrah ya. Nah, surat Al-Ankabut itu adalah surat yang turun di akhir periode Mekah. Surat ini mempersiapkan Rasulullah SAW untuk hijrah. Dan surat Al-Ankabut memuat 3 masalah penting terkait persiapan hijrah. Yaitu pertama, tentang kaum munafik. Walaupun nanti kemunafikan, orang-orang munafik itu nggak ada di Mekah. Tapi baru muncul nanti setelah menjelang Perang Badar ya. Tahun kedua atau setelah Perang Badar ya. Iya, setelah Perang Badar itu baru muncul tuh orang-orang munafik. Nah, Allah sudah mempersiapkan ini nanti akan ada orang-orang munafik, karakternya begini, begini, begini. Itu dijelaskan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sehingga kaum muslimin sudah paham nih. Nanti akan setelah hijrah, nanti akan menghadapi sesuatu yang nggak semuanya menyenangkan. Bahkan di awal itu, Masya Allah, makanan sate itu buat bertiga. Bayangkan nggak kenyang, nggak bisa kenyang Rasulullah SAW dan para sahabat itu. Ya bayangkan, ya bahasanya pengungsi lah ya kalau kita menyebut, kalau agak bingung masalah muhajirin seperti apa, ibaratnya pengungsi yang hanya membawa badan sebagian besar ya, walaupun nanti ada sahabat yang membawa harta sebagian kecil. Itu hijrah pindah mengungsi ke Madinah. Kan butuh makan, butuh tempat, butuh macam-macam. Sehingga apa? Makanan yang ada harus dibagi. Yang ada di Ansor itu harus dibagi. Sehingga nanti satu piring bisa bertiga, bisa berempat. Nggak ada tuh Rasulullah nggak buat dapur umum. Karena apa? Kalau buat dapur umum, ya nggak ada juga yang mau dimasak. Sehingga Rasulullah metodenya adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor atau muhajirin dengan muhajirin dan lain sebagainya. Jadi persaudarakan sehingga
satu orang menanggung 2 sampai 3 orang muhajirin, satu ansor menanggung 2 sampai 3 orang muhajirin, ya, terutama ansor-ansor yang kaya, itu yang membeli harta banyak itu dibagi. Itu metode Rasulullah SAW. Sehingga selesai itu masalah sosial itu selesai. Jadi nggak ada tuh tenda pengungsian, nggak ada dapur umum, nggak ada. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu muncul tema yang kedua adalah mendebat ahli kitab dengan argumentasi yang baik. Kenapa? Karena di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi yang disebut ahli kitab. Dan juga mempersiapkan mental untuk hijrah. Jadi Allah sudah mempersiapkan kaum muslimin terhadap fenomena-fenomena yang akan dihadapi setelah hijrah. Nah ini semacam ayat pembekalan. Ayat ini ya kira-kira turun di akhir Mekah. Namun terjadi peristiwa-peristiwa kaum munafik, ahli kitab dan juga yang lainnya itu terjadinya di Madinah gitu. Sehingga ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mempersiapkan, memiliki gambaran yang jelas, sudut pandang yang jelas terhadap nanti akan mereka hadapi kaum muslimin, terutama orang-orang muhajirin seperti itu. Dan juga penunjuk Rasulullah SAW sesungguhnya, nah ini petunjuk dan Rasulullah dalam riwayat ini bermimpi ya. Sesungguhnya telah ditunjukkan kepadaku melalui mimpi tempat hijrah kalian, yaitu sebuah kawasan yang memiliki banyak kebun kurma dan diapit 2 tanah berbatu vulkan Harrah. Nah, ini mimpi Rasulullah SAW. Dan mimpi yang lain yang lebih menguatkan adalah aku telah menerima kabar tentang tempat hijrah kalian, dia adalah Yasrib. Nah ini lebih jelas lagi nih. Siapa yang ingin pergi maka hendaklah ia pergi ke sana. Ini setelah perjanjian atau baiat Aqabah kedua gitu. Jadi sehingga para sahabat mulailah berhijrah. Walaupun Rasulullah SAW itu belum berhijrah, tapi mempersilahkan para sahabat untuk ke Yasrib gitu, untuk berhijrah. Jadi sudah diperintahkan walaupun Rasulullah butuh perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab-sebab atau makar kenapa Rasulullah SAW nanti diperintahkan khusus oleh Allah? Ini sudah ada makar dari Darun Nadwah. Darun Nadwah itu sempat saya jelaskan, Darun Nadwah itu adalah rumahnya kakek buyutnya Rasulullah ya. Hashim atau Abdul Muthalib, saya lupa, Hashim kalau nggak salah. Nah, itu menjadi tempat parlemennya kepala-kepala suku di Mekah. Jadi kalau kita ya DPR-nya lah ya. Itu mereka tempat memutuskan sesuatu yang urgent itu di situ. Mau perang nggak perang, mau kapan itu haji dan seterusnya itu di situ. Nah, disitulah diputuskan oleh para musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan Islam, kepala-kepala suku itu untuk memutuskan nih Rasul apa Muhammad ini mau diapain. Sehingga ini digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbitu, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan makar tipu daya terhadapmu Muhammad untuk mengikatmu. Jadi ada makar dan makar ini digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ada makar yang dilakukan oleh elit-elit Quraisy di rumah parlemen mereka Darun Nadwa. Jadi ini tempatnya. Ketika gelombang hijrah para sahabat itu udah mulai marak, mereka syuro tuh rapat, orang-orang Quraisy tuh rapat nih, pada pergi kemana nih gitu kan? Pada pergi dari Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita lius bituk gitu kan? Lius bituk itu mengikat, memenjarakan Rasulullah SAW. Ini nggak bisa nih kalau kayak gini, harus ada benar-benar yang harus diputuskan gitu. Masalah utamanya adalah Muhammad menurut mereka. Apakah kita harus penjarakan, au yaqtulu, atau membunuh gitu. Kalau di penjara dia masih bisa ngomong tuh. Penjara dia jangan bayangkan penjara kayak kita ya. Di kerangkeng di tempat tertentu kemudian nggak bisa ngobrol sama orang. Penjara di masa Quraisy itu hanya diikat. Ingat ketika Rasulullah menawan para apa tawanan Quraisy apa perang Badar ya. Sebagian kan diikat di Masjid Nabawi, di tiang-tiang Nabawi. Gitu tuh caranya.
Sehingga kalau dia diikat gitu kan, Rasulullah masih bisa ngomong, masih bisa bahkan mempengaruhi itu yang lainnya. Gitu kan. Karena mereka menganggap Rasulullah itu penyihir kan. Bicaranya itu bahkan bisa menyihir orang yang tadinya itu kafir menjadi muslim, gitu kan, menurut mereka kayak gitu. Sehingga nggak mungkin nih kalau kita ikat atau kita penjara. Awiyak tuluk atau membunuh Muhammad ini dari Bani Hashim. Kalau kita bunuh, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib itu akan menyerang kita. Nggak bisa kita bunuh gitu Muhammad gitu. Au yukhrijuk gitu kan di ayatnya. Atau kita usir, kita asingkan. Ya kita aja bisa terpedaya gitu. Ini mau diasingkan kemana gitu kan. Itu perdebatannya luar biasa di situ Quraisy itu. Ke suatu bani, jangan-jangan nanti ketika kita asingkan ke suatu bani, bani itu justru malah jadi muslim gitu kan. Gitu. Akhirnya mereka bikin makar, bikin gimana caranya gitu. Akhirnya mereka rapat, undangan terbatas gitu kan, membuat apa namanya memutuskan masalah ini. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memutuskan auyak tolok itu membunuh, dan membunuhnya itu dengan metode dengan cara apa? Dengan cara pedang mereka itu nanti ya strategi mereka itu pedangnya semua ditusukin ke Muhammad, sehingga ketika Bani Hashim itu apa protes, ini siapa yang membunuh? Kami semua yang membunuh, sehingga Bani Hashim itu nggak berani dengan semua suku di Quraisy. Caranya kayak gitu. Jadi nggak bisa satu atau dua suku yang membunuh Muhammad, tapi semua harus pedang-pedang dari perwakilan pemuda-pemuda di masing-masing suku itu harus punya darahnya Muhammad. Agar apa? Agar ketika Bani Hashim dan Bani Muthalib ini mau protes, mau nyerang, itu mereka akan apa? Bani Hashim dan Bani Muthalib itu akan menyerang semua suku, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Bani Hashim. Gitu. Mereka apa? Bikin makarnya seperti itu. Namun apa? Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar dan Allah menggagalkan makar mereka itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Ini nanti ceritanya proses hijrah tuh. Gimana Rasul nanti mempersiapkan hijrah, siapa yang tidur di eh, apa tempat tidurnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang datang, eh, walaupun banyak ya, asli ya banyak, tapi ini tokoh-tokoh yang datang di keputusan Darun Nadwah yang ketika rapat tadi di surat Al-Anfal ayat 30, beberapa orang. Aslinya banyak. Dari Bani Abdus Syams, itu ada Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Usman bin Harab, di situ udah hadir gitu kan. Dari Bani Nawfal, ada Tu'aimah bin Adi, Jubair bin Mut'im, Haris bin Amir, dan seterusnya. Ada dari Bani Ad-Dar, ada Nadar bin Haris, ada Bani Asad, ada Bakhtari, ada Zam'ah bin Aswad. Ini orang-orang yang sebenarnya sempat menggagalkan ya. Menggagalkan apa? Kemarin Abul Bakhtari, Zam'ah bin Aswad. Masih ingat? Pemboikotan. Ini orang-orang yang menggagalkan pemboikotan ikut juga. Kenapa? Inilah eh, apa sosiologi dari orang-orang Quraisy. Gitu. Ya kalau kita kayak DPR lah, semua fraksi kan datang ya, nggak ada yang vote off gitu. Apalagi kalau koalisi semua gitu kan. Nah ini juga gitu, walaupun mereka nggak sepakat dengan model kemarin pemboikotan, tapi mereka mau nggak mau datang di rapat baru Darun Nadwa dan memutuskan itu. Dan terutama dari Bani Mahzum yang keras pertentangannya, Abu Jahal bin Hisham. Ini benar-benar keras pertentangannya. Dari Bani Sam ada Najir, ada Munabi bin Hajjaj, dan kemudian dari Bani Jumah ada Umayyah bin Khalaf. Ini dulu mantan tuannya dari Bilal ya, Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Dan terutama dari Bani Jumah, Bani Saham, dari Bani Mahzum ini yang menjadi pemimpin-pemimpin oposisi dari apa Bani Hashim dan Bani Abu Thalib. Ya alias sebenarnya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan. Termasuk dari Bani Abdus Syams, gitu kan. Ini kan di sini nanti ada Utsman ya, Utsman bin Affan dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nih masih ingat nih pelajaran ini di awal-awal dulu para sahabat ya. Nah, setelah mendengar kabar itu, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah benar-benar mengatur strategi hijrah.
Jadi nggak tiba-tiba, oh sudah, saya pindah gitu. Saya berangkat siapin kuda atau kalau kita manasin motornya dulu gitu. Kemudian pakai jaket, jalan. Enggak. Tapi Rasulullah SAW mengatur proses hijrah agar seaman mungkin, seefisien mungkin. Nah ini diciptakan oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah menuturkan, ketika kami sedang duduk santai di rumah Abu Bakar di tengah siang yang sangat terik, ini waktu yang sangat nggak biasa untuk orang bertamu. Kalau teman-teman pernah ke, iya, jangan kan ke Mekah ya. Hari ini aja sekarang kalau namu siang-siang kan nggak enak ya. Tengah hari bolong, panas, namu ke rumah orang. Itu nggak nyaman tuh. Karena memang waktunya istirahat. Nah Rasulullah SAW datang ketika itu. Tiba-tiba seorang memanggil dan berkata kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW tiba dengan menutup kepala. Jadi datang siang-siang tengah hari bolong ke rumah Abu Bakar. Beliau tiba di saat yang tidak biasa mendatangi kami. Kemudian Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku menjadi penebus ya. Maksudnya kaget lah ini ungkapannya bahasa Arab. Demi Allah, beliau tidak mungkin tiba di waktu yang seperti ini kecuali karena urusan besar. Ini kenapa Rasulullah datang nih? Pasti ada urusan besar. Kemudian Rasulullah pun muncul dan minta izin untuk masuk. Setelah diizinkan masuk, beliau berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang lain dari rumahmu. Maksudnya yang bukan keluarga. Abu Bakar menjawab, semua yang ada di dalam ini adalah keluargamu. Ayahku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah SAW. Nabi SAW menjawabkan, aku telah diizinkan untuk meninggalkan Mekah. Abu Bakar menjawab, apakah aku menamai wahai Rasulullah? Nabi menjawab, iya. Jadi kemudian disinilah diatur strategi perencanaan untuk hijrah. Termasuk siapa yang nanti menempati kamar tidurnya Rasulullah, kapan hijrahnya, kapan berangkatnya, pakai apa dan segala macamnya. Dan disinilah Abu Bakar merasa terharu, bahkan di riwayat lanjutannya ya, bahkan Abu Bakar itu menangis, menangis bahagia diajak Rasulullah SAW hijrah bareng. Gitu. Tadinya Abu Bakar udah mau hijrah. Sebelum ini, jauh sebelum ini, Abu Bakar sudah mau hijrah. Namun kata Rasulullah, nanti aja. Gitu. Tapi Rasulullah nggak bilang, bareng saya enggak. Nanti aja kamu, wahai Abu Bakar. Gitu. Nah ini syarat ya. Sehingga Abu Bakar mempersiapkan segala sesuatunya tuh. Semua dipersiapkan. Udah siap Abu Bakar untuk jalan tuh. Tapi kata Rasulullah, suruh nanti, ya nanti, tunggu. Gitu. Istilahnya mobilnya ya kalau kita pakai mobil Pajero atau apalah gitu udah disiapin gitu. Abu Bakar udah nyiapin tuh udah 2 ekor unta dan untanya tuh nggak bukan unta sembarangan. Teman-teman tahu untanya itu dikasih makan apa? Dikasih makan madu tiap hari. Kita aja belum tentu ya minum madu ya. tiap, tiap hari dikasih makan madu gitu, dikasih minum madu, dikasih makan yang istilahnya konsentrat yang bergizi lah gitu. Dan ini kuntanya nggak pernah dibawa kemana-mana, dipersiapkan oleh Abu Bakar berhari-hari, berminggu-minggu itu untuk hijrah. Jadi ini unta khusus nih, unta khusus. Dan itu Abu Bakar mempersiapkan 2 unta karena tahu dia akan hijrah dengan seseorang, tapi belum tahu bahwa seseorang itu Rasulullah SAW. Tapi udah benar-benar dipersiapkan. Dan inilah yang menjadi uswah harusnya. Segala sesuatu itu benar-benar dipersiapkan. Kemudian atur strategi, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemani, kemudian Abu Bakar menangis, kemudian mengatur strategi itu bagaimana caranya merencanakan agar hijrah ini berhasil. Siapa nanti akan kita mau lewat mana, penunjuk jalannya itu siapa yang nanti mengatur logistik, karena nggak mungkin bawa-bawa barang besar berat itu nggak mungkin, nanti ketahuan sama Quraisy, sehingga nanti diatur strategi. Nah ini sedikit spill ya. Mengapa ke Madinah, hijrah ke Madinah merupakan konsekuensi logis ya, jelas ya, konsekuensi logis dan juga kesiapan Ansor atas kesepakatan Aqobah. Kemudian kesiapan Ansor nyatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kami berkata, sampai kapan kita biarkan Rasulullah SAW dikejar-kejar dan dianiaya di bukit-bukit Mekah? Maka terjadilah proses hijrah ke Madinah. Nah ini perjalanan para sahabat. Para sahabat, perjalanan hijrah para sahabat terbagi menjadi 3. Ada yang sebelum Rasulullah,
ada yang bersama, dan ada yang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada umumnya para sahabat hijrah sendiri-sendiri atau dalam rombongan kecil. Enggak kayak kita tuh motor gitu kan. Nyewa bis. Enggak, sahabat tuh hijrahnya sendiri-sendiri. Bahkan kecil tuh paling 3 orang, 5 orang berangkat. Maksimal paling 5 orang. Gitu. Dan itu ngumpet-ngumpet hijrahnya. Kecuali Umar. Kalau Umar itu benar terang-terangan. Bahkan sampai dihalangi orang-orang Quraisy. Siapa yang ibunya ingin istri ingin menjadi janda, maka halangilah hijrahku kan gitu kan. Dan ayahnya menjadi yatim gitu, bahasanya seperti itu ya. Nah, ini beberapa data ya, sedikit data sahabat-sahabat yang hijrah sebelum Rasulullah SAW. Itu ada Abu Salamah, ada Mus'ab bin Umair ya. Umair maksudnya, bukan Umar. Ada Abdullah bin Umi Maktum, ada Bilal, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ammar bin Yasir, Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab tapi bawa rombongan ya 20 orang. Karena nggak ada yang berani yang Umar dan lain sebagainya. Dan bersama Rasulullah yang tadi diceritakan ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Amir bin Huwairah dan Zubair bin Awam. Walaupun nanti Zubair bin Awam itu bukan dari Mekah, namun dari perjalanan dagang. Ingat Zubair ini pedagang yang sangat luar biasa nih. Nanti ketemu di Kuba. Makanya Rasulullah nanti dan para sahabat yang bersama Zubair, ada beberapa ya, itu seragam tuh hijrahnya. Kenapa? Karena Zubair ini pedagang pakaian. Ketika sampai Kuba, ngelihat Rasulullah pakaiannya lusuh, maka Rasulullah dikasih pakaian, dan Abu Bakar juga dikasih pakaian oleh Zubair bin Awam. Sehingga pakaiannya putih-putih semua nanti sampai dengan Madinah. Itu hadiah dari Zubair bin Awam. Karena dia bawa barang dagangan. Ya gitu. Setelah Nabi ada Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib kan selalu tempatin tempat tidur Nabi. Dan juga beberapa keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini rute hijrah di internet banyak nih. Yang merah ini jalan umum, istilahnya jalan tol lah ya, atau jalan arteri atau jalan bypass lah gitu kalau kita. Ini semua paham nih jalan ini, paham semua. Karena perjalanan dagang para sahabat dan juga orang-orang Quraisy ini dari Mekah mau ke Syam mau ke utara, ini pasti lewat sini. Yang merah. Dan ini yang hijau, ini hijrahnya, jalur hijrahnya Rasul. Sehingga apa? Rasulullah tidak pakai jalan utama. Kenapa? Karena nanti akan banyak kabilah-kabilah yang tahu. Dan diumumkan ada hadiah dari orang-orang Quraisy ketika dapat menemukan Muhammad, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Itu ada hadiah gitu. Saya lupa berapa ribu ekor unta gitu, atau berapa ratus. Nah, Rasulullah makanya pakai strategi, diatur petanya. Rasulullah dan Abu Bakar itu nggak tahu jalan tikus. Makanya nanti nunjuk salah satu penunjuk jalan gitu. Menyewa jasa penunjuk jalan Abdullah bin Uraikik, dan ini orang kafir. Belum masuk Islam walaupun namanya Abdullah. Jangan dikira Abdullah itu muslim, enggak. Ayah Rasulullah namanya Abdullah, namun kan belum masuk Islam karena belum ada Islam. Ini Abdullah bin Uraikik ini menyewa penunjuk jalan yang sikoh ya, yang amanah. Sehingga dia mau dibayar berapapun oleh Quraisy, dia tidak akan menyesatkan Rasulullah dan Abu Bakar. Makanya lewat jalan ke selatan dulu nih. Dari Mekah ke selatan dulu, nggak langsung ke utara. Makanya nanti di sini ada Gua Saur ya. Rasulullah sebelum ketika keluar dari Mekah itu bersembunyi di sekitaran sini nih, di Gua Saur. Itu Jabal Saur. Gua Saur itu bukan gua kayak gimana gitu, tapi dia jabal, gunung. Dan di atasnya ada tempat bersembunyi. Dan itu 3 malam. Dan nanti melibatkan informan, kemudian logistik, ya. Ya, ini kan orang-orang yang disiapkan. Nah, ini udah direncanakan sebelumnya, sebelum berangkat tuh udah direncanakan siapa yang nanti pimpinan proyeknya siapa. Nah, itu tuh Asma, ya, bertanggung jawab masalah logistik, masalah makan. Karena nggak mungkin bawa bekal banyak. Karena ketahuan nanti kalau bawa bekal banyak, perjalanannya menjadi melambat. Siapa yang nanti mengatur urusan informasi? Nah, itu Abdullah tuh. Dan juga Amir bin Fuhairah. Itu informasi. Kemudian siapa yang menempati rumah Rasulullah? Meninggalkan Ali di Mekah. Kemudian
Bagaimana perjalanannya? Pakai 2 ekor unta. Rasulullah dengan Abu Bakar, Abdullah dengan Amir bin Muhairah. Ya nanti eh, anaknya Abu Bakar yang lain itu selain Asma itu membawa gembala kambing untuk mendekati daripada gua Saur. Dan disitulah Rasulullah minum susu kambing. Makanya kalau sekarang rame ribut, ini sunnah, susu kambing sunnah, susu kambing sunnah. Itu baru satu kasus aja hijrah gitu. Dan sunnahnya tahu minum susunya langsung dari kambingnya. Kalau mau sunnah bener ya, ini sunnahnya jangan setengah-setengah. Ini kan kalau sekarang ini sunnah nih susu kambing diseduh dulu, bahkan udah dari apa namanya macam-macam gitu kan. Kalau mau sunnah sekalian sunnah itu dari kambingnya diminum. Itu sunnahnya tuh. Jadi jangan apa namanya merasa paling sunnah kalau belum paham tentang sunnah gitu. Gitu. Ini bawa gembalaan nih anaknya Abu Bakar. Dan juga sekaligus fungsinya menghapus jejak daripada kaki-kaki unta. Kalau gembala kan 100 gitu kan di bawah gitu kan. Masuk Asma bawa perbekalan makanan. Walaupun nanti Asma ini dalam apa? Dalam keadaan hamil, Masya Allah. Asma ini dalam keadaan hamil, bahkan sempat nanti dipukul oleh Abu Jahal. Ketika ditanya, mana bapakmu? Abu Bakar. Nggak ada, nggak tahu. Dipukul gitu. Dan juga ini strategi Rasulullah SAW dalam hijrah. Sebenarnya kita bisa mikir ya, atau bisa bayangkan, kenapa sih Rasulullah tuh hijrah harus kayak gini gitu. Kenapa nggak naik buruk aja gitu kan ya. Kayak Isra Mi'raj ya. Sebelumnya kan ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Ya, setelah apa itu pemboikotan, itu kan ada peristiwa Isra Mi'raj yang saya nggak kisahkan ya, mungkin karena sudah familiar ya kisahnya gitu ya. Setelah itu baru hijrah. Kenapa sih nggak minjem buruknya Jibril? Gitu. Ya, minta aja kalau ya Allah saya mau hijrah nih, minjem buruk dong gitu. Kayak antum kan ya Pak Ustaz Akbar itu, Ustaz minjem mobil mau ke kota bumi gitu kan biasanya gitu minjem gitu kan. Kenapa Rasulullah tuh nggak kayak gitu gitu? Nah ini ingin menggambarkan disinilah sisi manusiawinya Rasulullah SAW. Agar apa? Agar umatnya itu bisa mencontoh. Kalau pakai buruk, sedangkan kita nggak punya buruk, gitu. Ya nggak bisa. Gitu. Disinilah cara Allah memanusiakan nabinya. Sehingga apa? Sehingga umatnya nanti bisa beruswah kepada Rasulullah SAW. Dengan model seperti ini. Dan hijrah itu nggak mudah. Nggak semudah naik buruk gitu, nggak semudah kita naik pesawat mau kemana gitu. Sekarang kan rame ya pemain bola hijrah dari Real Madrid ke Barcelona gitu. Naik pesawat kok hijrah gitu. Nggak semudah itu gitu. Sehingga butuh perencanaan yang benar-benar matang. Dan Rasulullah benar-benar merencanakan ini di siang hari itu. Yang di hadis tadi ya. Di siang hari itu Rasulullah merencanakan dengan Abu Bakar, dengan beberapa anaknya itu dengan sedemikian rupa agar apa? Agar hijrahnya berhasil. Dan disinilah sisi manusiawi. Dan disinilah sisi ikhtiar dari manusia, semaksimal-maksimal ikhtiarnya manusiawi. Agar apa? Agar umatnya bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW itu berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak semua bisa selesai dengan mujizat. Dan saya sampaikan dan saya hasil pembacaan ya, beberapa pembacaan itu mujizat itu mujizat itu tidak tidak bisa membuat seseorang itu berubah keyakinan. Mujizat itu. Dari mujizatnya Nabi Musa aja, dibelah laut ya. Kan dikejar tuh Bani Israel oleh Firaun. Setelah selesai, Firaun ditenggelamkan. Apa kata Bani Israel ketika mau masuk ke Palestina, tanah Palestina oleh Musa? Wahai Musa, kamu ngapain ngajak kita ke Palestina? Di sana tuh banyak orang-orang yang besar-besar, kita takut gitu. Padahal beberapa waktu sebelumnya itu diajak oleh Musa itu ngebelah lautan dan itu mujizat kan ya. Kata Bani Israel, udah kamu Musa berangkat aja kamu dengan Tuhanmu, kita duduk-duduk di sini.
Itu nggak seyakin itu Bani Israel. Gitu. Padahal baru aja diperlihatkan mujizat. Rasulullah SAW mujizatnya apa? Membelah bulan. Bahkan penelitian itu bulan itu pernah terbelah. Kalau teman-teman baca penelitian di apa di YouTube atau di mana gitu, bulan itu pernah terbelah dan ada bekas ininya ya, belahannya gitu. Itu pernah di hadapan Quraisy itu bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan bulan yang tadinya bulat itu dibelah di surat Al-Qamar, di surat Al-Qamar itu terbelah di sisi, bahkan terbelahnya bukan terbelah jadi dua gitu, dibelah sisi kiri dan sisi kanan, sisi barat dan sisi timur. Itu enggak juga membuat orang-orang Quraisy itu masuk Islam. Jadi mujizat itu hanya menunjukkan bahwa dia tuh apa, seseorang itu menjadi seorang nabi gitu atau utusan Allah atau Rasul gitu. Dan disinilah kita nggak bisa berpatok pada mujizat keajaiban nanti apa segala macam gitu. Indonesia akan berubah dengan mujizat, enggak. Yakinilah itu enggak akan bisa. Dan perubahan itu harus dengan diusahakan, dengan ikhtiar yang sebenar-benarnya ikhtiar. Semaksimal yang bisa kita rencanakan. Makanya perencanaan itu harus benar-benar efektif. Dan di sini Rasulullah SAW benar-benar merencanakan proses hijrah. Walaupun nanti itu akan terkejar dalam kisah hijrah itu akan terkejar loh oleh apa namanya salah seorang Quraisy ya. Bahkan Rasulullah sampai diacungkan apa itu pedang gitu. Gitu. Salah satu-satunya mujizat yang ada di proses hijrah yang saya baca adalah hanya mujizat ketika Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar. Yaitu ketika malaikat Jibril malaikat Jibril meminta Rasulullah SAW untuk menaburkan pasir di atas orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy nggak bisa melihat Rasulullah SAW keluar. Itu satu-satunya mujizat yang menurut saya itu nggak terlalu banyak efeknya. Sehingga nanti orang Quraisy baru sadar bahwa mereka tidak melihat Muhammad gitu. Padahal ada orang yang lain yang lihat ini orang-orang pada kenapa sih Muhammad keluar kok nggak didimin aja gitu. Baru nanti ngelampar tuh. Kalian kenapa tadi? Muhammad keluar kok diem katanya mau ngebunuh. Enggak, Muhammad nggak lewat. Nah itu mujizat di situ. Selain itu adalah ikhtiar daripada Rasulullah dan Abu Bakar dan juga para apa namanya keluarganya ya. Gitu. Dan itulah dari proses hijrah sehingga semakin sempurna ikhtiarnya Rasulullah SAW detail sampai tidak ada celah untuk melakukan kesalahan sedikit pun dari proses hijrah sehingga sampai nanti ke Madinah ataupun Yasrib ya. Kuba itu sekarang masuk wilayah Madinah ya. Kalau dulu belum. Allah a'lam bishawab, demikian yang bisa disampaikan kaitannya dengan peristiwa hijrah. Padahal kalau ada yang ingin didiskusikan. Yang bertanya nanti Panindras. Akhirnya mau membuatkan spiritual bentukkan yang ya mana ya itu kan kita jalur saya diskusi. Nah, itu kan itu pertanyaannya yang dijualkan itu dulu Bukan. Kayak gunung pasir yang di bagian merah itu bagian atas atau bagian bawah atau yang di hijaunya bagian atas atau bagian bawah itu kan menghindari untuk apa? Yang warna hitam ini ya? Iya, itu yang katakanlah antara ini hijau sama merah kan itu kan berkelok-kelok di tengah-tengah ini. Iya. Ya ini wilayah yang nggak bisa dilalui. Ya bisa jadi gunung, bisa jadi gurun,
padang pasir yang nggak ada kehidupan di situ. Berarti itu yang dari jalur hijau ya. Merah. Iya. Nah, ini tempat pertemuan biasanya apa ya? Ya bisa jadi kampung, bisa jadi tempat peristirahatan atau memang jalur yang ketemu nanti. Kayak kita lewat jalur ini kan nanti ketemu jalur mana gitu kan. Gitu. Walaupun ini nggak umum dilalui, ya tadi ini jalan tikus ya, penunjuk jalan gitu. Bisa jadi ini gurun, padang pasir, ataupun lembah yang memang nggak biasa orang lalui. Ini kan jalur utama. Ya, jalur utama yang biasa orang lalui. Jadi tengah-tengah ini ada gurun, padang pasir, ada macam-macam yang memang bukan jalan. Aslinya bukan jalan, makanya dia Abu Bakar dan Rasulullah sewa penunjuk jalan tuh. Ini Abdullah bin Uraikik sewa penunjuk jalan. Nah, Tuh. Duduk. Nah. Ya, Jerit aja atau setelahnya juga. sekali lagi. Dan itu kan nanti setelah hijrah ini yang Al-Badar kan Iya. kalau Mekah lagi. Nah jalur yang lalu itu tetap pakai jalur hijrah itu biar nggak ketahuan pas datang ke Mekah atau pakai jalan tol. Iya, secara manusiawi dia pakai jalan umum lah ya. Heeh. Ini jalan yang nggak biasa, istilahnya nggak biasa apa ya? Karena situasinya tidak untuk dipublish kan. Iya. posisi. Dan orang nggak pernah lewat jalan ini untuk ke Madinah, itu aja. Teman-teman kalau ke Kalianda pasti kan lewat bypass ya. Nah itu kita nggak lewat bypass, tapi lewat jalan kampung, jalan kecil, jalan yang nggak umum gitu. Bahkan bisa jadi ya kalau secara garis kan lebih jauh ya, lebih jauh kayaknya nih. Gitu. Lebih berliku gitu. Nah ini walaupun orang-orang ya tahu jalan ini, maksudnya orang-orang tertentu ya, misalnya dari suku ini tahu kalau ke Madinah itu bisa lewat sini, bisa lewat sini, tapi nggak semua orang, ya semua orang tahu. Hanya beberapa, makanya nyewa penunjuk jalan Abdullah bin Uraiki. Ketika nanti hijrah apa namanya Fatu Mekah, ya tetap lewat jalur utama, lewat jalur yang merah ini. Atau mau ke mana kota bumi, jalannya pasti lewat jalan ini kan, jalan utama gitu. Walaupun ada jalan-jalan kecil, kalau teman-teman nanti nggak punya SIM ada razia gitu kan, pasti lewat nyari melipir kan gitu, istilahnya begitulah. Kayak gitu. Intinya jalan yang nggak bisa ditemukan pada umumnya orang. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa jadi ibroh buat teman-teman. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.